Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Sampurasun. Rampiaza, Rampes. Kali ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan Kang Ahib. Apa kabar Kang Ahib? Harus baik, Kang. Alhamdulillah harus baik ya. Kenapa harus baik Kang? Ya karena kalau tidak baik tidak akan bisa berbincang-bincang mungkin dengan Kang Azhar Gawat. malam ini ya. Ada suatu pertanyaan Kang dalam benak hati saya. Sudah lama sekali. Dari saya waktu kecil, orang tua saya selalu bilang begini. Iya, gimana Kang? Nanti kalau sudah besar kamu akan menemukan jati diri kamu. Oh, jati diri ya. Ya. Nah, menurut Kang Aib apa sih itu jati diri? Oke, baik. Jadi kalau menurut Kang Ahib ya pribadi, ya mungkin banyak orang yang berpendapat bermacam-macam tentang jati diri itu. Karena secara pengertian semua merujuk pada sebuah, mungkin jati diri itu ada yang mempersepsikan perilaku, sifat dia seperti apa begitu kan, orang ini kedepannya menjadi apa begitu. Terus nanti masa depannya gimana. Ini ruang lingkup ini sebenarnya dapat mempengaruhi itu semua. Kalau menurut, ini hanya pendapat Kang Ahib ya. Apa bedanya dengan takdir? Jadi kalau takdir itu sebenarnya suatu hal yang benar-benar sudah terjadi ya. Kalau takdir itu ya. Kalau takdir itu hal yang sudah terjadi itu sudah bisa dibilang takdir. Kalau hal itu belum terjadi ya masih bisa kita rubah sebenarnya. Masih kita bisa rubah. Karena takdir itu seperti banyak sekali. Misalnya kita melakukan sesuatu seperti ini, kita sudah tahu konsekuensinya bakal seperti apa. Misalnya melakukan kejahatan atau apa, kebaikan gitu kan. Misalnya, ini contoh, ini hanya contoh ya. Misalnya kita melakukan kejahatan seperti ini, pasti ada di kalanya kita apes, ya, apes. Dan kita tidak tahu itu hari apesnya itu pada detik itu, menit itu. Tapi yang pasti itu bakal terjadi. Nah, itu pasti ada semacam hukum kan, feedback ya. Iya, karena kita terhubung, semua terhubung. Kita terhubung dengan alam ini. Nah, dan kalau ketika jati diri gimana? Untuk jati diri sendiri, ini kalau misalkan itu kan tadi banyak ya Kang Ahib. Iya. Indikasinya banyak sekali, indikator yang membuat kita mengetahui jati diri itu apa. Kita akan garis besarkan dulu Kang sekarang. Kang Ahib akan berbicaranya dalam circle yang besar dan hanya satu tujuan. Sebenarnya hanya satu tujuan untuk jati diri itu kan. Apa? Dan mungkin Kang Ahib juga sampai saat ini belum terlalu mengenal sebenarnya ya, belum terlalu mengenal jati diri itu apa. Apakah kedewasaan kita, apakah sifat kita, perilaku kita seperti yang Kang Ahib tadi bicarakan. Jadi jati diri ini Kang Ahib pelajari lagi jauh gitu kan, dari berbagai sumber juga Kang Ahib baca-baca gitu kan. Ternyata
itu adalah zat, Zat. Kang. Zat Jadi, apa? jadi zat gitu kan. Beda dengan zat. Apa kimia beda itu, Oh, bukan iya, bukan tulisannya bukan jet. Pakai D Jet, ya Kang? iya pakai zat. D pakai D. Zat. Zat ini berarti kan sesuatu hal yang apa ya, kita bilang yang sangat tinggi dan luar biasa. Iya. Ini pemaknaannya sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Ini harus kita pikirkan dengan dengan ilmu yang cukup gitu kan. Ya kalau tidak kita bilang lebih gitu kan. Kita harus benar-benar menggalinya lebih dalam tentang zat. Apa itu zat? Zat diri berarti. Ya, zat diri sebenarnya. Itu kalimatnya itu zat di diri kan, Zat di diri ya. zat di diri kita. Jadi kita harus mengenal zat di diri kita. Kan Apakah semua orang bisa mengenal atau tidak? sebenarnya semua bisa, Bisa mengenal. semua bisa. Karena memang pepatah orang tua dulu itu seperti itu. Kamu harus mengenal zat diri, seperti tadi Kang Az gitu kan, orang tuanya. Betul. Ya, orang tuanya menyuruh Kang Az itu, kamu harus mengenal zat diri. Sebenarnya zat di diri kita, zat itu apa sih? Yang maha segalanya gitu. Yang maha menjadikan. Sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali ini, dalam sekali kalau kita membicarakan ini. Ternyata ada sesuatu di dalam diri kita ini. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Ya. Ternyata ada sesuatu di dalam diri kita ini, yaitu berupa zat. Iya. Itu memang sebenarnya pepatah seperti itu dari sangat jauh sekali kan. Bukan dari orang tua kita yang kemarin-kemarin, tapi ini sudah jauh sekali. Nenek moyang kita mungkin sudah membicarakan tentang hal ini. Kalau sudah mengenal itu akan terjadi gimana gitu kan? Nah, zat itu kan apa? Iya. Zat itu apa? Akan seperti apa gitu kalau Iya. kita sudah mengenal zat? Akan Iya. lebih Iya, cerdas kita- kah atau akan lebih apa? Gitu? Kan ada juga ya yang bahwa zat itu lebih dekat dengan Urat. urat nadi kita sendiri. Rob itu kan disebutnya. Iya. Itu mah rob disebutnya. Ini zat sang maha pencipta. Itu kan. Lebih dekat ya. Iya, lebih dekat kan. Jadi kita harus mengenal ke dalam dulu, mungkin dulu ke dalam diri kita sebelum kita keluar. Move on gitu kan. Iya. Kita harus mengeksplor diri kita ke dalam, mengeksplor diri. Kita harus mengenal dulu sejatinya siapa, pemilik kita ini siapa sebenarnya sejatinya. Kita harus mengenal diri kita dulu ke dalam dulu. Kita itu siapa gitu. Iya. Dan setelah kita mengenal itu semua, mengenal zat itu dengan keilmuan yang sangat luar biasa, dengan konsentrasi yang sangat tinggi sekali untuk mengenal zat sang Maha Pencipta. Makanya kenapa kita ya sebagai muslim gitu kan, Iya. umat muslim, lebih bagus kita itu menunaikan sholat itu, ibadah sholat pada sepertiga malam, Pak. Tahajud ya kan. Ya seperti itu, sekitar jam 2, jam setengah 3 lah, subuh. Itu biasanya sepertiga malam itu konsentrasi kita sangat tinggi biasanya, dan kita akan fokus di sana. Gini saja Kang, untuk mengenal zat di diri kita itu, salah satu contohnya saja dulu ya, yang paling spesifik dengan diri kita sebenarnya.
sangat mudah sekali. Kang Az pernah berpikir tidak, Apa? suara jantung kita Pernah sih. ini dekat kan? Iya, Ini dekat kan? iya dekat. Dengan telinga kita dekat ya. Dekat. Apakah Sangat kita dekat pernah sekali. mendengar detak jantung kita? Itu saja dulu. Belum sih Kang. Paling kalau kita tiduran ya, Iya, betul. si telinga kita di dempet itu pasti terdengar. Kalau hening gimana? Kalau hening kita coba kita rasakan getaran di dalam tubuh kita, detak jantung kita rasakan. Ini berbunyi kan? Ini berbunyi. Dan kenapa ini bisa bergerak dan bisa berbunyi seperti ini? Apa yang menggerakkan jantung kita? Dan tidak pernah berhenti selama kita hidup. Lalu siapa yang mengontrolnya? Ya. Siapa yang menggerakkan? Zat. Ya, apa sih yang membuat si jantung ini bergerak terus berdetak? Nah, itu saja dulu kita pelajari ke dalam diri kita dulu, move in dulu. Jadi jati diri itu adalah zat yang ada di dalam diri kita. Kenali itu. Apa sih zat, apa sih? Kenali dulu. Maka kita akan benar-benar siapa dan apa yang terkandung di dalam diri kita. Yang paling terpenting, siapa kita ini. Ya kadang saya juga sempat berpikir seperti itu Kang. Siapa sih saya ini? Gitu. Nah, Dan untuk apa diciptakan? ya, oke. Justru itu kan skemanya kan, kita balik lagi ke skema kita. Kita dilahirkan ke dunia ini dari mulai bayi mungkin ya, Iya. kemudian bertumbuh lagi menjadi anak, bertumbuh lagi menjadi remaja, dewasa, orang tua. Lalu di skema itu kita ini menjalani kehidupan sebagai makhluk, begitu kan, manusia kita ini. Dan tujuan utama manusia memang seharusnya kita menyadari dari semenjak dini itu kita sudah menyadari sebenarnya. Dan satu lagi, peran orang tua yang paling penting pada anak itu mendidik. Jadi pertama itu lebih bagusnya itu mendidik anak itu. Kenalkan dulu. Iya, kenalkan dulu siapa sih dirinya gitu. Iya, betul. Yang paling terpenting Tuhannya. Siapa Tuhan? Wahai anakku, mungkin generasi Kang Az pada zaman itu ketika anak-anak sering dididik seperti itu ya sama orang tua ya. Iya, Jadi betul, diperkenalkan dulu, perkenalkan lebih dengan banyak Tuhan. diperkenalkan ya. Dengan ini nih Tuhan kita ini. Begitu. Kalian juga terus banyak belajar, semakin bermutasi begitu kan, semakin bermutasi kan. Dan banyak juga apa yang namanya pengetahuan dari mana-mana begitu kita serap. Dan nanti juga kita akan ada sebuah penyaring di dalam diri kita, filter. Kita akan tahu gitu kan. Kita akan tahu ini
dipetakannya di mana, ini dipetakannya di mana. Dan ketika terkumpul semua, kita yang akan mengeksplor itu semua, dan kita sendiri yang akan menemukan jawaban yang objektif. Iya, betul. Karena setiap manusia memiliki akal. Akal untuk dipergunakan, bukan hanya untuk pajangan nih. Bukan untuk dipertontonkan. Iya. Bukan untuk pajang seperti itu kan. Banyak yang dipajang tadi. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kenali dulu diri kita. Yang anehnya gini kan, Iya, gimana? kita itu kebanyakan ya bayi, ya balik lagi yang tadi, bayi, dewasa, Skema ya. tua, Circle. terus mati. Nah, Hanya seperti itu saja Konsep. kehidupan. Kan seharusnya gitu, manusia itu adalah itu yang ideal ya. ya Untuk generasi sekarang itu yang ideal. Termasuk Kang Ahib juga generasi sekarang kan. ya sesimpel itukah hidup. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang manusia sendiri, itu manusia itu apa sih? Kita kenapa diciptakan sebagai manusia? Kenapa dari penciptaan manusia ini ada penciptaan lain Nah ya, seperti hewan begitu kan, tumbuhan, makhluk lain. Dan ketika kita sudah sangat mawas, sangat sadar gitu, di usia-usia sekarang ini, ternyata tumbuhan dan hewan itu adalah suatu bentuk pengabdian bagaimana maksudnya? kepada kita sebenarnya. Oh, Coba kita telusuri, coba kita pelajari bagaimana mereka memberikan manfaat kepada kita. banyak sekali kan. Iya. Kalau dibilang ini cuma contoh ya. Kalau dibilang di zaman kerajaan mungkin kita raja dan mereka pelayan kita seperti itu. Coba kita lihat saja dulu fenomenanya. Kita melihat hewan seperti itu. Ada yang menjadi penghibur ya kan, hewan. Iya. Ada yang bisa dimakan. Nah, dan ketika mereka disuruh oleh kita, mereka nurut. Apalagi Iya betul. gogok gitu ya, apalagi gogok. Mereka yang nurut gitu kepada manusia. Ada apa sih? Sangat spesial. Iya, ada apa kan? Ini jadi tanda tanya. Kenapa mereka makhluk juga sama? Tapi mereka justru lebih memberikan kepada manusia gitu. Banyak yang mengorbankan. Iya, seperti tumbuhan, mereka mengeluarkan oksigen misalnya kepada kita. Buat siapa? Buat kita. Kita malah merusaknya. Buat manusia. Alam untuk kita. Mereka memberikan supply. Seperti contohnya tumbuhan, oksigen. Dan kita bisa mengkonsumsi juga makanan. Kita dispesialkan seperti ini. Artinya kita dalam rangka apa di sini, di bumi ini? Tidak sesimpel itu sebenarnya. Banyak yang perlu kita gali, kita eksplorasi, kita telusuri. Banyak tugas yang harus selesai. Makanya seperti itu tadi Kang Ahib contohkan. Eksplor dulu diri kita sendiri, siapa diri kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita, baru kita akan mengenal zat yang ada di dalam diri kita. Kita mengenal dulu diri kita sebelum kita mengenal zat. Jadi zat di diri ya, bukan jati diri.
keterikatan semua. Jadi transmitter energi disebutnya. Itu Albert Einstein. Iya. Albert Einstein seperti itu. Dan ada law of attraction gitu ya. Hukum keterikatan. Kita ini terikat dengan semua hal yang ada di dunia ini. Saling Seluruh terikat. semuanya, bukan hanya bumi ini, tapi seluruh alam semesta kita terkoneksi ya sebenarnya. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu, A. Terima kasih Kak. Untuk zat di diri itu ternyata kalimatnya atau tulisannya itu zat ya, Ya. bukan jati. Jati itu pohon, beda lagi, pohon. Jati Itu pohon ya. jati ada. Ini mah zat. Ini yang sangat dalam sekali. Nantilah Kang Aib akan berbicara lebih dalam lagi mungkin ya.